Selamat pagi rekan-rekan dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yaitu menentukan perilaku biaya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Niklas Rangga, NPM 201331000108. Saya Clara Anissa Hindawati Putri, NPM 20133100124. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati, NPM 20133100126. Saya Mahita Dewi Suti dengan nomor NPM 20133100133. Saya Kuko Wisnawa, NPM 20133100137. Fungsi biaya. Fungsi biaya adalah gambaran matematis tentang bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Asumsi-asumsi fungsi biaya. Yang pertama, variasi tingkat suatu aktivitas tunggal atau pemicu biaya menjelaskan variasi dalam biaya total yang berhubungan. Yang kedua, perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linear dalam rentang yang relevan. Secara grafis, biaya total versus tingkat suatu aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya itu adalah suatu garis lurus dalam rentang yang relevan. Terminologi biaya. Biaya variabel, biaya yang berubah dalam total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah dalam total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Biaya campuran, biaya yang memiliki baik komponen tetap dan variabel, juga disebut biaya semi variabel. Kriteria mengelompokkan komponen variabel dan tetap dari biaya. Yang pertama, pilihan objek biaya. Objek-objek berbeda dapat menyebabkan pengelompokan berbeda dari biaya yang sama. Yang kedua, ada horizon waktu. Semakin panjang periode, semakin mungkin biaya tersebut variabel. Yang ketiga, ada rentang yang relevan. Perilaku hanya dapat diprediksi dalam rentang aktivitas ini. Yang selanjutnya ada estimasi biaya. Manajer menggunakan estimasi biaya untuk mengukur hubungan berdasarkan data biaya masa lalu dan tingkat aktivitas yang terkait. Para manajer ingin mengestimasi fungsi perilaku biaya masa lalu, terutama karena estimasi tersebut dapat membantu mereka membuat prediksi atau ramalan biaya yang lebih akurat mengenai biaya mendatang. Prediksi biaya yang lebih baik membantu para manajer membuat keputusan perencanaan dan pengendalian yang lebih baik seperti menyiapkan anggaran pemasaran untuk tahun-tahun berikutnya. Yang berikutnya ada kriteria sebab dan akibat dalam pemilihan pemicu biaya. Yang pertama, hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. Contohnya adalah saat unit produksi digunakan sebagai aktivitas yang mempengaruhi biaya bahan langsung, memproduksi lebih banyak unit membutuhkan lebih banyak bahan langsung yang menghasilkan total biaya bahan langsung yang lebih tinggi. Yang kedua, pengaturan kontraktual. Dalam alternatif 1 dari contoh kanon servis sebelumnya, jumlah menit telepon yang digunakan disebutkan dalam kontrak sebagai tingkat aktivitas yang mempengaruhi biaya sambungan telepon. Yang ketiga ada pengetahuan operasi. Contohnya adalah saat jumlah komponen yang digunakan sebagai ukuran aktivitas biaya pemesanan. Sebuah produk dengan banyak komponen akan menghabiskan biaya pemesanan yang lebih tinggi ketimbang produk yang memiliki komponen sedikit. Metode estimasi biaya. Terdapat 4 metode estimasi biaya. Yang pertama, metode teknik industri. Yang kedua, metode konferensi. Yang ketiga, metode analisis akun. Dan yang keempat, metode analisis kuantitatif. Metode tersebut berbeda menurut seberapa mahal metode itu untuk diimplementasikan,
asumsi yang dibuat oleh metode itu, dan informasi yang diberikan oleh metode itu tentang akurasi fungsi biaya yang diestimasi. Pertama adalah metode teknik industri atau industrial engineering methods, yang sering disebut juga metode pengukuran kerja, yaitu mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Metode teknik industri sangat teliti dan rinci untuk memperkirakan fungsi biaya saat terdapat sebuah hubungan fisik antara input dan output. Tetapi metode ini dapat sangat memakan waktu dan biayanya terlalu mahal. Yang kedua adalah metode konferensi atau conference methods, yaitu mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan, seperti pembelian, teknik proses, manufaktur, hubungan karyawan, dan sebagainya. Metode konferensi mendorong kooperasi antar departemen, polling pengetahuan ahli dari setiap fungsi bisnis rantai nilai memberikan kredibilitas kepada metode konferensi. Karena metode konferensi tidak membutuhkan analisis data yang rinci, fungsi biaya dan estimasi biaya dapat dikembangkan dengan cepat. Tetapi karena kebergantungan pada opini masih membuat metode ini bersifat subjektif. Ketiga adalah metode analisis akun atau account analysis methods, yaitu mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel, tetap, atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasikan. Pendekatan analisis akun telah digunakan secara luas karena analisis ini akurat, efektif dalam biaya, dan mudah digunakan, tetapi masih bersifat subjektif. Keempat adalah metode analisis kuantitatif, yang menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Ketiga metode sebelumnya, yaitu metode teknik industri, konferensi, dan analisis akun membutuhkan data historis yang tidak banyak daripada kebanyakan analisis kuantitatif. Konsekuensinya, estimasi biaya untuk sebuah produk baru biasanya dimulai dengan satu atau lebih dari 3 metode tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif dapat digunakan untuk sebuah produk baru setelah perusahaan mengumpulkan data historis yang diperlukan. Berbeda dengan sebelumnya, analisis kuantitatif bersifat objektif. Langkah-langkah mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Yang pertama yaitu memilih variabel dependent. Yang kedua, mengidentifikasi variabel independen atau pemicu biaya. Yang ketiga, mengumpulkan data variabel dependent atau pemicu biaya. Dan yang keempat, memplot data. Kelima, mengestimasi fungsi biaya menggunakan metode tinggi rendah atau analisis regrensi. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pemicu biaya dari estimasi fungsi biaya. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah atau high and low method adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan menentukan atau memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah terlebih dahulu, yang akan digunakan untuk menghitung parameter kemiringan dan konstanta atau perpotongan. Langkah-langkah dalam metode tinggi rendah. 1. Hitung biaya variabel per unit aktivitas. Biaya variabel per unit aktivitas sama dengan biaya terkait tingkat aktivitas tertinggi dikurangi biaya terkait tingkat aktivitas rendah, dibagi dengan tingkat aktivitas tinggi dikurangi tingkat aktivitas rendah. Yang kedua yaitu hitung biaya tetap total. Biaya total dari tingkatan aktivitas tertinggi atau terendah dikurangi dengan buka kurung biaya variabel per unit aktivitas dikali aktivitas terkait dengan biaya total di atas, tutup kurung, dibagi dengan biaya tetap. Dan yang ketiga yaitu buat ringkasan dengan menulis persamaan linear. Y sama dengan biaya tetap ditambah buka kurung biaya variabel per unit aktivitas dikali aktivitas tutup kurung, atau sama dengan Y sama dengan FC plus buka kurung FCU dikali
Analisis regrensi. Analisis regrensi adalah metode statistik yang mengukur jumlah perubahan rata-rata variabel dependen yang terkait dengan perubahan satu atau lebih unit variabel independen. Analisis regrensi sendiri lebih akurat daripada metode tinggi rendah, karena persamaan regrensi mengestimasi biaya penggunaan informasi dari semua pengamatan, sedangkan metode tinggi rendah hanya menggunakan dua pengamatan saja. Jenis-jenis regrensi. Yang pertama yaitu simple, mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Yang kedua yaitu multi, mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi pemicu biaya pada estimasi fungsi biaya. Berdasarkan waktu penggunaan biaya, semakin tinggi tingkat produksi dalam suatu perusahaan, semakin tinggi biaya perbaikan. Begitupun sebaliknya. Apabila rendahnya tingkat yang diproduksi suatu perusahaan, maka biaya perbaikan yang akan dikeluarkan pun semakin rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas berbanding lurus dengan tingkat biaya perbaikan. Manajer operasi dan manajer analisis mengakui bahwa biaya perbaikan akan cenderung tertinggal pada periode produksi yang lebih tinggi dan akan menggunakan produksi pada periode sebelumnya sebagai pemicu biaya. Ada 3 kriteria untuk mengevaluasi pemicu biaya alternatif. Yang pertama adalah perekonomian yang masuk akal atau plausibility economy. Kedua pemicu biaya adalah masuk akal secara ekonomis. Namun, dalam lingkungan produksi yang canggih dan sangat otomatis di elegan rugs, para manajer yang telah terbiasa dengan operasi tersebut yakin bahwa biaya seperti pemeliharaan mesin adalah lebih mungkin untuk lebih terkait dengan jumlah jam mesin yang digunakan daripada jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung. Yang kedua adalah goodness of fit. Dengan membandingkan bagan pada 10.6 dan 10.8, perbedaan vertikal antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksikan jauh lebih kecil untuk regresi jam mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi, jumlah jam mesin yang digunakan itu memiliki sebuah hubungan yang lebih kuat atau goodness of it dengan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Yang ketiga adalah signifikansi variabel independen atau significance of independent variable. Dengan membandingkan lebih lanjut pada bagan 10/6 dan 10/8, yang dimana keduanya digambarkan dengan skala yang sama, garis regresi jam mesin memiliki kemiringan yang relatif terhadap kemiringan garis regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Untuk observasi yang sama atau lebih menyebar di sekitar garis goodness of it, yaitu regresi yang kemiringannya kecil atau rata-rata yang menunjukkan hubungan yang lemah antara pemicu biaya dan biaya. Dalam contoh ini, perubahan jam tenaga kerja manufaktur langsung terlihat memiliki pengaruh yang kecil terhadap biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah pemicu biaya dan kalkulasi biaya berbasis aktivitas. Biaya berbasis aktivitas adalah metode penentuan harga pokok yang menelusuri biaya ke aktivitas, kemudian ke produk. Sistem kalkulasi biaya berbasis aktivitas berfokus pada aktivitas individual seperti desain produk, pengaturan mesin, penanganan bahan, distribusi, dan pelayanan pelanggan sebagai objek biaya fundamental. Untuk menerapkan sistem biaya berbasis aktivitas, para manajer harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Misalnya, dengan menggunakan berbagai metode yang ada, manajer harus memutuskan beban biaya yang dipindahkan dapat memicu biaya penanganan. Untuk memicu biaya dan dengan menggunakannya untuk mengestimasi fungsi biaya, manajer mengumpulkan data
tentang biaya penanganan bahan dan jumlah dari dua pemicu biaya yang bersaing atas sebuah periode yang cukup panjang. Waktu yang digunakan cukup lama karena dalam jangka pendek biaya penanganan dapat tetap dan karena itu tidak akan berbeda dengan perubahan tingkat cost driver. Dalam jangka panjang, akan ada hubungan sebab akibat antara biaya penanganan dengan biaya pemicu. Peningkatan jumlah beban akan memerlukan lebih banyak penanganan tenaga kerja dan peralatan. Sebaliknya, penurunan jumlah beban akan menghasilkan peralatan yang dijual dan tenaga kerja yang ditugaskan kembali ke tugas-tugas lainnya. Sistem berbasis aktivitas memiliki jumlah besar dan dari berbagai pemicu biaya. Itu berarti sistem biaya berbagai aktivitas itu membutuhkan banyak hubungan biaya yang harus diperkirakan. Kurva belajar dan fungsi biaya nonlinear. Fungsi biaya nonlinear juga dihasilkan dari kurva belajar. Kurva belajar adalah sebuah fungsi yang mengukur penurunan jam tenaga kerja per unit saat unit produksi meningkat, karena para pekerja telah belajar dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Para manajer menggunakan kurva belajar untuk memprediksikan peningkatan jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja saat lebih banyak unit yang harus diproduksi. Sedangkan kurva pengalaman adalah fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam beragam fungsi bisnis pada rantai nilai pemasaran, distribusi, dan sebagainya saat unit yang diproduksi incremental. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan kurva belajar dan kurva pengalaman untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan, pasang pasar, dan profitabilitas. Selanjutnya ada dua model kurva belajar. Yang pertama, model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas kumulatif dari unit yang diproduksi menjadi berganda. Seperti contoh pada perusahaan Robun Corporation memiliki kurva belajar 80%, maka saat kuantitas unit yang diproduksi menjadi berganda dari X menjadi 2X. Waktu rata-rata kumulatif per unit untuk 2X unit adalah 80% dari waktu rata-rata kumulatif per unit untuk X unit. Seperti contoh bagian di samping, memperlihatkan perhitungan model kumulatif waktu rata-rata per unit pada Robun Corporation. Saat jumlah unit yang diproduksi menjadi 2 kali lipat dari 1 menjadi 2, pada kolom 1, waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dari 100 jam menjadi 80% dari 100 jam, yaitu didapat dari 0,80 dikali 100 jam sama dengan 80 jam. Pada kolom 2, apabila jumlah unit berlipat 2 dari 2 menjadi 4, waktu rata-rata kumulatif per unit menurun menjadi 80% dari 80 jam dikali 0,80 sama dengan 64 jam, dan seterusnya. Untuk memperoleh waktu kumulatif total, yaitu mengalikan waktu rata-rata kumulatif per unit dengan kumulatif jumlah unit yang diproduksi. Seperti contoh pada kolom 3, berarti 3 unit dikali dengan 70,21 jam tenaga kerja rata-rata kumulatif per unit, sama dengan 210,63 jam tenaga kerja. Pada kolom 4, 4 unit dikali 64 jam tenaga kerja rata-rata kumulatif per unit, sama dengan 256 jam tenaga kerja. Dan untuk memperoleh waktu unit individual untuk unit ke X, yaitu dengan mengurangi waktu total kumulatif jam tenaga kerja dengan waktu total kumulatif jam tenaga kerja sebelumnya. Seperti contoh pada kolom 3, 210,63 dikurangi dengan 160 sama dengan 50,63 jam tenaga kerja. Pada kolom 4, 256 dikurangi 210,63 sama dengan 45,37 jam tenaga kerja. Yang kedua, model pembelajaran waktu unit incremental. Dalam model pembelajaran waktu unit incremental, waktu peningkatan yang dibutuhkan untuk memproduksi unit akhir menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas unit kumulatif yang diproduksi menjadi berganda.
seperti contoh pada bagan di samping, yang memperlihatkan perhitungan untuk model belajar waktu unit peningkatan pada Robin comparison berdasarkan pada kurva belajar 80%. Saat unit yang diproduksi berlipat ganda dari 2 menjadi 4 pada kolom 1, waktu untuk memproduksi unit 4 adalah 64 jam pada kolom 2, yang merupakan 80% dari 80 jam yang dibutuhkan untuk memproduksi unit 2. Untuk memperoleh total waktu kumulatif pada kolom 3 dengan menjumlahkan waktu unit individual dalam kolom 2, yaitu 100 ditambah 80 ditambah 70,21 sama dengan 250,21 jam tenaga kerja. Sebagai contoh lain pada kolom 4, yaitu 100 ditambah 80 ditambah 70,21 ditambah 64. Maka untuk memproduksi 4 unit kumulatif akan dibutuhkan 314,21 jam tenaga kerja. Menetapkan harga, anggaran, dan standar. Perusahaan menggunakan kurva belajar untuk mengambil keputusan yang terkait dengan biaya produksi. Manajer Robin comparison dapat menetapkan harga jual yang sangat rendah atas produknya, yaitu sistem radar, untuk menghasilkan permintaan yang tinggi. Saat produksi perusahaan meningkat untuk memenuhi permintaan yang berkembang, biaya per unit akan turun. Robin mengarahkan produk menuruni kurva belajar saat mereka membentuk pasang pasar yang lebih luas. Walaupun perusahaan mungkin memperoleh sedikit laba operasi atas unit pertama yang terjual, perusahaan mungkin sebenarnya telah kehilangan uang atas unit tersebut. Robin mendapatkan lebih banyak laba operasi per unit saat output meningkat. Berdasarkan tabel di samping, manajer Robin dapat menetapkan harga rendah hanya pada 8 unit terakhir. Lagi pula, total biaya tenaga kerja dan biaya overhead terkait per unit untuk ke-8 unit final ini diprediksi hanya sebesar $12.288 yang didapat dari $32.768 dikurang $20.480. Pada ke-8 unit final ini, biaya $1.536 per unit yang didapat dari $12.288 dibagi 8 unit adalah jauh lebih rendah daripada biaya $5.000 per unit dari unit pertama yang diproduksi. Selanjutnya, pengumpulan data dan masalah penyesuaian. Database ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara kumulatif memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, database harus berisi sejumlah observasi pemicu biaya atau variabel independen dan biaya yang terkait atau variabel dependen yang terukur dan dapat dipercaya. Kesalahan dalam mengukur biaya dan memicu biaya adalah hal yang serius. Hal ini dapat mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat atas pengaruh dari pemicu biaya terhadap biaya. Yang kedua, untuk memicu biaya, database harus mempertimbangkan banyak nilai yang tersebar pada rentang yang luas. Dengan hanya menggunakan beberapa nilai dari pemicu biaya yang terkelompok secara erat, dianggap sebuah segmen yang terlalu kecil dari rentang yang relevan dan mengurangi kepercayaan atas perkiraan yang diperoleh. Berikut ini adalah garis besar beberapa permasalahan data yang sering kali ditemui dan langkah-langkah yang diambil analisis biaya untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama yaitu periode waktu untuk mengukur variabel dependen, atau misalnya biaya pelumas mesin, tidak benar-benar cocok dengan periode untuk mengukur pemicu biaya. Masalah ini sering kali muncul jika arsip akuntansi tidak dibuat menurut basis aktual. Yang kedua, biaya tetap dialokasikan seolah mereka adalah biaya variabel. Analisis harus dengan teliti membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel dan tidak memperlakukan biaya tetap yang dialokasikan per unit sebagai biaya variabel. Yang ketiga, data bisa tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak semuanya dapat diandalkan. Kehilangan penghematan biaya seringkali muncul karena kegagalan dalam mencatat sebuah biaya atau karena salah menggolongkan biaya. Yang keempat,
Nilai ekstrem observasi terjadi dari kesalahan dalam mencatat biaya-biaya, atau misalnya tanda koma desimal yang salah letak, dari periode yang tidak mewakili, atau dari pengamatan di luar yang relevan. Yang kelima, tidak ada hubungannya homogeni antara item biaya individual dalam pool biaya variabel dependen dan pemicu biaya. Terdapat hubungan homogeni saat setiap aktivitas di mana biayanya termasuk dalam variabel dependen memiliki pemicu biaya yang sama. Yang keenam, hubungan antara pemicu biaya dan biaya tidaklah tetap, yaitu proses dasar yang telah menghasilkan pengamatan tersebut tidak tetap stabil dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, inflasi telah mempengaruhi biaya pemicu biaya atau keduanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya dan menambahkan, monggo dipersilahkan. Terima kasih.